Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah suara Yesus, hidupkanlah hidupmu, siapkanlah segera mengutus yang terpanggil untuk amanat agung. Kobarkanlah api misi, peduli mereka yang pedih, rasakan diri hancur dan luka, rela mati demi Injilnya. Satukan sumber daya misi, kasihi mereka yang pergi, hargai dan rawat dengan cinta, meladani Yesus Sang Gembala. Dengarkanlah suara Yesus, hidupkanlah hidupmu, jagalah dan siap menyambut yang telah pergi untuk amanat agung. Kobarkanlah api misi, peduli mereka yang pergi, rasakan diri hancur dan luka, rela mati demi Injilnya. Satukan sumber daya misi, kasihi mereka yang pergi, hargai dan rawat dengan cinta, teladani Yesus Sang Gembala. Kobarkanlah api misi, peduli mereka yang pergi, rasakan diri hancur dan luka, rela mati demi Injilnya. Satukan sumber daya misi, kasihi mereka yang pergi, hargai dan rawat dengan cinta, teladani Yesus Sang Gembala, teladani Yesus Sang Gembala. Mereka harus sehat, tangguh dan efektif, memuliakan Allah sepanjang masa. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal 23 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin.
Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian ini merupakan keluhan terhadap Yerusalem yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan memulai masuk Yerusalem sebelum dia akan berkhotbah tentang akhir zaman dan dia akan menghadapi banyak penganiayaan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yerusalem adalah satu tempat di mana sejak zaman Raja Daud ini menjadi ibu kota kerajaan Israel. Dalam kitab para nabi, Yerusalem atau Sion merupakan pusat pengharapan untuk Israel dan segala bangsa lain. Tetapi kalau kita membaca, baru saja di sini diketemukan Yerusalem menjadi tempat membunuh nabi-nabi dan yang melemparinya dengan batu orang-orang yang diutus kepada mereka. Satu ironi yang terjadi di sini, di mana satu sisi Yerusalem adalah tempat pengharapan, tetapi justru di sanalah terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Harusnya menjadi tempat yang baik, di mana orang boleh menyembah Allah, memuliakan nama Tuhan, tapi justru di sana ada penganiayaan dan sikap perlakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini merupakan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita, di mana hal ini juga bisa terjadi. Bagaimana kita kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Orang bisa menyaksikan kasih Tuhan melalui sikap hidup kita. Tetapi kita juga bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain datang kepada Tuhan. Melalui sikap kita, kehidupan kita, tutur kata kita, ini bisa membuat orang enggan untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita hari ini di dalam menjalani kehidupan? Yerusalem menolak utusan Tuhan. Dia tidak memperlakukan utusan Tuhan dengan baik, bahkan menganiaya, bahkan membunuh. Bagaimana sikap kita hari ini di dalam menyambut utusan Tuhan? Kita yang menerima utusan berarti kita menerima yang mengutus. Kalau kita menolak utusan Tuhan berarti kita menolak yang mengutus. Bagaimana sikap kita hari ini ketika ada utusan-utusan Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengingatkan di dalam kehidupan kita? Apakah kita meresponinya dengan baik? Apakah kita menyambutnya dengan baik? Seharusnya kita anak-anak Tuhan menerima, menyambut utusan itu dengan baik. Kenapa? Karena dengan kita menerima utusan, kita akan menerima yang mengutus. Kalau kita menolak utusan, berarti kita menolak yang mengutus. Secara sederhana, saudara, hari ini kita bisa belajar. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menghargai, menghormati setiap orang-orang yang Tuhan pakai, setiap orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran. Ya, memang mereka sudah siap segala sesuatunya. Mereka siap disalah mengerti, mereka siap disalahpahami, mereka siap mengalami penganiayaan, mereka siap mengalami banyak hal. Tetapi apakah kita justru yang melakukannya? Atau kita bisa menjadi rekan, kita bisa menjadi sahabat di dalam mereka menghadapi ini semua? Memang bukan hal yang mudah menjadi utusan. Kalaupun kita, mungkin kita juga tidak siap, bukan?
Oleh sebab itu saudara, bagaimana sikap kita hari ini menghargai para utusan Tuhan? Mungkin mereka tidak meminta untuk dihargai. Mungkin mereka juga tidak minta untuk dihormati. Karena mereka hanya membawa satu visi misi, yaitu Injil Tuhan diberitakan, banyak orang diselamatkan, dan banyak orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan dibawa dan itulah yang akan disampaikan. Hari ini bagaimana kita bersikap kepada mereka? Apakah kita mendukung mereka? Atau justru kita yang menghambat mereka di dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan? Kita sebagai saudara, sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita bersikap? Apakah kita menjadi bagian sebagai alat kerajaan kemuliaan Allah untuk menyatakan kebenarannya? Atau justru kita menjadi Yerusalem yang membunuh, melempari, dan menganiaya para utusan Tuhan? Mari kita berdoa untuk para utusan Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanan yang mereka kerjakan. Mereka sudah rela meninggalkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Apakah kita juga rela meninggalkan segala sesuatu di dalam mengikut Tuhan? Ada harga yang mereka harus bayar, tapi mereka percaya panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah panggilan khusus yang dimana belum tentu setiap orang yang dipanggil mau meresponinya. Dan bersyukur ada orang-orang yang meresponinya dan mau diutus untuk melayani. Yang menjadi perenungan kita hari ini, bagaimana kita sebagai Yerusalem, bagaimana kita sebagai orang-orang yang menerima utusan itu. Apakah kita meresponi dengan baik, atau justru kita menjadi Yerusalem yang menghalangi dan menganiaya mereka? Kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak kita tidak merepotkan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada utusan-utusan yang Engkau kirim untuk terus mengingat-ingatkan akan dosa-dosa kami. Kami sadar kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur untuk utusan-Mu yang terus mengingat-ingatkan kami akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami diajak untuk hidup lagi lebih memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa untuk para utusan-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada di dalam tugas pelayanan mereka. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Kami tahu bukan hal yang mudah Tuhan menjadi utusan. Dan kami percaya ketika Engkau mengutus mereka, Engkau juga yang akan mengurus mereka. Berkati pergumulan hidup mereka, keluarga mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan biarlah mereka juga mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Kami tahu mereka siap membayar harga, tetapi tolong kami juga untuk menghargai harga yang harus mereka bayar. Mungkin kami tidak meninggalkan keluarga, kami tidak meninggalkan harapan masa depan kami, tapi paling tidak kami bisa mendukung, bisa mengupayakan, memberi yang terbaik untuk para utusan-Mu. Ajar kami menghargai, karena dengan kami menghargai mereka, kami juga menghargai Engkau sebagai Sang Pengutus. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh menghargai setiap utusan-Mu. Ajar kami menghormati, ajar kami melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan baik, memberi dukungan, memberi perhatian. Dan kami percaya Tuhan yang menolong dan menjaga setiap hati kami. Terima kasih untuk setiap utusan, baik yang ada di pedalaman, di daerah, yang ada di kota, atau yang dimanapun mereka berada hari ini dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa untuk segala beban pergumulan mereka, keluarga mereka. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sudah memberikan diri untuk Engkau, kiranya juga Tuhan meneguhkan, menguatkan iman mereka. Kami serahkan juga hidup kami sebagai jemaat,
Ajar kami juga melihat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita belajar untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.